Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Apa kabar? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Oke. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang berbagai macam pekerjaan. Nah, sekarang ibu mempunyai sebuah foto. Ada yang tahu ini siapa? Iya, dia adalah Kak Seto. Kak Seto ini adalah seorang pendongeng yang sekarang sudah menjadi psikolog dan ketua dari Perlindungan Anak Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan belajar ke pembelajaran selanjutnya. Silakan dibuka buku tema 4-nya. Buka halaman 95, subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku. Sudah dibuka? Oke. Sekarang, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada yang tahu apa itu dongeng? Iya. Nah, ibu akan memperjelas ya. Dongeng itu adalah suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa yang penuh hayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat umum sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Baiklah, sekarang ibu akan membacakan sebuah dongeng. Dimohon untuk semuanya mendengarkan serta menyimak dongeng yang ibu bacakan. Karena nantinya ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan perwakilan dari kelompoknya akan maju ke depan dan memilih dari beberapa botol pertanyaan. Dan apabila perwakilan dari kelompoknya tidak bisa menjawab, maka dia akan mengambil kertas yang ada di botol hukuman. Paham? Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangatlah ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, dari dongeng yang telah ibu bacakan tadi, ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang di sebelah sini kelompok 1, yang di tengah sekelompok 2, dan yang di sini kelompok 3. Nah, baiklah, silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan untuk mengambil pertanyaannya.
diambil dari cerita dongeng tersebut? Iya, betul sekali. Cerita moral yang dapat kita ambil dari cerita dongeng ini, yang pertama, kita harus saling tolong-menolong. Yang kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang yang pemberani. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan sekarang kelompok 2, silakan ambil pertanyaan yang ada di dalam botol ini. Siapa saja tokoh dalam cerita dongeng tersebut? Oke, tidak bisa jawab ya. Makanya kalau ibu suruh mendengarkan dan menyimak, harus mendengarkan dan menyimak. Sekarang silakan ambil botol hukuman. Bunyikan 5 suara hewan. Nah, sekarang silakan semua kelompok 2 maju ke depan untuk membunyikan 5 jenis suara hewan. Oke, sekarang silakan kelompok 3 perwakilannya maju ke depan untuk mengambil pertanyaan. Bagaimanakah sifat tokoh dalam cerita dongeng tersebut? Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu semuanya. Para pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu sebagai media untuk mendongeng. Nah, kira-kira dari manakah para pendongeng mendapatkan wayang kulit yang berbahan dasar kayu? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah dari pengrajin kayu. Nah, kemudian dari manakah para pengrajin kayu memperoleh bahan baku kayu untuk membuat wayang? Iya, para pengrajin itu memanfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan bahan bakunya, seperti pohon-pohon yang ada di hutan. Nah, sekarang ibu mempunyai sebuah teks. Dimohon untuk semuanya mendengarkan dan menyimak teks yang ibu bacakan, karena nanti kita akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam buku ini secara bersama-sama. Paham ya? Oke. Namaku Benny. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko label. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, jadi dalam cerita teks yang ibu bacakan, ada yang tidak paham? Oke, paham semua ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaannya secara bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apakah pekerjaan ayah Benny? Iya, pekerjaan ayah Benny adalah pengrajin kayu. Nah, pertanyaan yang kedua, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Benny? Iya, meja dan kursi. Yang ketiga, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi? Iya, betul sekali, 1 minggu. Nah, pertanyaan yang terakhir, di manakah ayah Benny menjual meja dan kursi? Iya, di toko mebel. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari semua pembelajaran yang kita pelajari hari ini, ada yang tidak paham? Oke, paham semua ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu kita harus saling tolong-menolong. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, tidak memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Dan yang kelima,
menjaga kelestarian alam dengan tidak merusaknya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.